Makanya apa yang menjadi sesungguhnya menjadi milik kita dalam hidup ini tidak ada kecuali tubuh ini. Karena kita sebagai sang jiwa hanya akan bisa mampu melakukan tugas dalam kelahiran kita dengan tubuh ini. Maka sayangilah tubuh ini. Ini si makhluk kendara nih. Bapak Ibu sadang sami, yang Bapak Ibu sakit. Ada 3 hal yang hilang dalam hidup. Di pikiran, di hati, di seluruh tubuh. Di pikiran apa hilang yang gelam? Rasa demen. Ini demen gelam. Ingat dong, hilang betul. Rasa senang hilang. Di hati, rasa tenang hilang. Pembuin penyakit kronis. Tuh mati bakal jadi pun. Kurangnya anyar nungin ini. Oh, berjajah bercemas. Di seluruh tubuh rasa nyaman pasti hilang. Rasa nyaman pasti hilang. Pikiran, hati, seluruh tubuh. Tubuh hirago niki unik. Tubuh kita ini sesungguhnya dikendalikan oleh pikiran. Nih pikiran, ini kuda, nih kereta, nih tubuh. Kemanapun kudanya, keretanya pasti mengikuti. Ini jadi masalah dalam tubuh irago itu pikiran nih yang membuat irago menderita. Raga di musuh meparu ringati tenguhan niyo tenano mado riawa punya sahabat 1000 belum cukup. Tapi punya musuh 1 sudah kelebihan. Karena jangankan musuh di luar, di dalam diri pun ada musuh. Sironiko, pikiran, indria, keinginan yang tak terkendali. Bapak Ibu, uranan bojegek di samping sirap lengkap dengan segala keluar dari pegawai negeri Bado ngantrein ribuan orang kan kali masuk nanti. Maka terima kasih. Ngelah rago pana, terima kasih. Ngelah istri cerewet mendek, makasih. Semua terima kasih. Maka marah cerewet istri jelek, enggak, justru istri itu guru. Nih cerewet itu guru. Karena apa? Kita ingin hidup sabar. Nih cerewet itu guru kesabaran. Bapak Ibu sarang sami, Bapak dot sabar, Ibu dot sabar. Memacau kitab suci, tak mampu membuat kita sabar. Mendengarkan ceramah, tak mampu membuat kita sabar. Nengidang membuat sabar, tapi justru masalah yang kita hadapi. Itulah guru sejati yang mampu membuat kita menjadi orang yang sabar. Masalah. Di masalahan itu berago belajar sabar. Hanya ngomongin kan, pesinten, makanya Bapak Ibu sarang sami, kalau ada anak uri cenik, sampai kelih terus ngelah masalah hidupnya, sampai tua bin kena masalah. Dia menganggap masalah tidak sebagai semua masalah, karena ya sebuah biasa berhadapan dengan masalah. Kalau ada anak uri cenik, kata ketua, sing taen kena masalah, di sebuah tua kena masalah tepuk, setruk. Walaupun masalahnya kecil. Bapak Ibu sarang sami, bukan apa yang terjadi jadi masalah. Masalah itu respon irago terhadap masalah. Respon irago terhadap kejadian itulah memunculkan masalah. Alam ini netral. Plus Gunung Agung tahun kuda ini kan meletus 63. 63, katakan 63. Banyak orang yang meninggal. Apakah itu masalah? Apakah itu kiamat? Enggak, bagi alam enggak. Enggak masalah. Apakah itu jelek? Enggak. Justru masyarakat jani syukur ada meletus dukas bidan. Sebongkah batu pun meliaran aja nih. Pasir pun uli karangasam dekan. Ini sing ada gunung meletus di jodoko batu di jodoko pasir. Apapun yang dilakukan oleh alam itu semua untuk pertumbuhan dan perbenahan alam semesta ini. Baik buruk itu tergantung respon rago. Yang luwung cocok lah menyat rago itu luwung. Amun sing cocok jelek. Bagi alam samoy mawon patuh deh. Tuh. Bisa ada ragu mungkin ada acara di sini hujan balas sengidang main jelek orang. Tapi di belahan sana petani, ribuan petani terus berharap dengan hujan. Terima kasih dia. Di sini ngumpat, di sana terima kasih. Cen benar betaroy. Gak ada benar dan salah. Makanya Bapak Ibu sareng sami, bagaimanapun situasi kita yang bahasa agama tetangga, ambillah hikmah dari segala kejadian itu. Alam sedang memberikan filsafat dan guru kepada kita. Setiap kejadian. Dan
Apakah gelam itu jelek? Apakah gelam selamanya gelam itu buruk? Enggak juga. Maaf Bapak Ibu sareng sami tiang ingin sharing. 2010 tiang sakitnya, sakit keras. Karena magadang lemah petang pipis kita tak pikirin. 2011 gelam mesin gelam IG sih, guys. Gagal ginjal. Oh, jatuh tiang. Karena dulu boda di dalang, tapi sing ten kesangah po. Karena lais apa alih kesangah ben, bola lais. Apa tunas? Biasanya masyarakat umum itu kan gitu yang kewa maru kesangah gitu. Gelem gitu maru kesangah. Makanya Tuhan ini paling lais, Tuhan ini di rumah sakit. Kan Tuhan ini di pekan. Itu lais terus man Banten setiap hari tuh. Karena liu terus makito nak sugih kan makito nak segar. Yang itu memastikan kebetulan segar dan rezeki lancar layak wayang lais kesangah sing itu. Justru 2011 sakitnya gagal ginjal. Yang gagal ginjal Bapak Ibu sareng sami pasti MPP, mati pelan-pelan. Akhirnya apa yang terjadi? Justru gelamene lantas mengajarkan titiang bagaimana kene carane hidup. Makan dong ngawag yan, do makan ngawag, ne dadi, ne sing dadi, pidan wayan makan ngawag. Sop uluh onyo, yan ne sing dadi, ne sing dadi. Do magadang terus-terusan yan sebelah petang, walaupun wayangan lais, jen jeda, karena tubuh itu juga pestu istirahat yan. Tutur-tuturnya kan gelam menutur niki. Ya. Kenten. Dengan kita sakitlah kita diajarkan hidup. Makanya liu nak disebut gelam marah merajah mau berato. Yang sing gelam sing mau berato. Sebab ya nak gelam tu cita-citanya tu ahab sik. Dia hanya punya satu cita-cita tapi seger. Yang bersegar cita-citanya liu. Pangidang kene, pangidang keto, pangidang kene, pangidang keto, pangidang pang uyak pang kan yo takut ba yo. Gelam tas yo. Ben besik cita-cita segar kita kan manusia ben besik, ben liu, ben besik, ben liu. Gitu. Siduri ti gitu. Nggih. Wire mati niki pasti. Biar biar saya ngomongan yo pasti. Oleh sebab itu jangan itu dibicarakan. Yang kita bicarakan apa hidup niki. Sebelum menunggu itu, apa yang harus kita lakukan? Bahasa agamanya, lakukanlah yase dan kerti. Yase kerti itu berbuat sesuatu yang baik dan benar, yang berguna bagi diri sendiri, berguna bagi sesama, berguna bagi alam semesta. Bapak Ibu bekerja jadi SSN sudah diberi kesempatan untuk memanfaatkan diri untuk ikut membantu pembangunan bangsa. Sudah diberikan kesempatan. Niki pemadan yasokir tiadan. Kalau dilakukan dengan baik akan memunculkan pahala yang baik. Maka lakukan dengan baik. Tugas dengan baik. Ingat ini nak tanggung jawab. Asal bani nyemak tanggung jawab ini ada kewajiban. Ada kewajiban. Banyak beban ini nyemak nih ada kewajiban. Terus tak diapo Pak. Yang bertanya berpikir boda dino kene misi masih kewah. Semua misi kewah hidup semua, tetapi pekewah itu tetap mengajarkan kita. Sampun genten. Sira sesungguhnya iragone, siapa diri kita bisa dilihat dari nyen aja irago bergaul. Kalau dot irago nawang nyen sejati irago nih. Dot lihatlah teman-teman yang kita ajak bergaul. Aman nakne banyak bergaul tuh nakne uyang-uyangan. Irago pasti bareng uyang-uyangan. Karena hidup kita juga tergantung dari teman kita. Bapak Ibu sareng sami, yang Bapak bergaul ngajak nak balian, ajak bergaul balian. Ngajak limang balian kan dari bergaul. Yang keenam Pak Bomo mewintan dari balian lagi. Atau sering bergaul ngajak pandita, ada 6 pandita ajak bergaul terus setiap hari. Yang nomor 7 Pak Bodadi begitu medikso dari pandita. Pergaulan ini. Siapa diri kita tergantung. Maka
hindari bergaul dengan orang-orang yang negatif. Negatif enggak. Asal suboyo demen bergaul ngajak nak ngomongan timpal, terakhir pasti kal raga ngomong kan ya. Ingat aja tuh menyentia, jak sekan tuh. Asal raga jangan ngomong orton anu betlah bahan jak raga udah di orton kal. Asal subah dong ngajak nak demen gitu, jak mengundurkan diri, jalan terbaik bagiku. Jak mundur. Bahasa cocok nih, kenten nih, kenten bahasa cocok raga. Nak kenten biasanya kan. Oleh sebab itu, hindari bergaul dengan orang-orang yang negatif, pikiran negatif. Karena pikiran-pikiran itu akan menyebar ke diri kita. Makanya Pak Ibu sareng sami, kembali mau bakti ke pura. Ke pura kan saya orang nunas sico, bukan nunas gede. Alo gitu senaten ke pura nunas sico, nunas gede. Nunas sico itu bahasa Jawa kuna, nunas itu asal katanya tunas. Tunas itu artinya benih, bibit. Icau itu keinginan, penyebab. Tuhan itu pemuas segala keinginan kita. Maka Tuhan disebut dengan kamadok dalam bahasa agama. Maka kita mendekatkan kepada pemberi pemuas keinginan. Nikot nunas icau nikot. Sehingga nunas gede po. Makan kan yoga tertawa. Doa jahino nak gede. Aman hatinya sedang sakit, tak mungkin dia akan tertawa. Doa jahana orang tersenyum, kalau hatinya sedang sedih, tak mungkin dia tersenyum. Kalau hatinya sakit, orang tersenyum, nyak bibirnya kenyam, tapi mata keluar kenyam nih. Kalau buatlah hatinya gembira, buatlah hatinya happy, maka tanpa disuruh pun dia tertawa dan tersenyum. Dia akan tertawa dan tersenyum. Banyak raga selalu tersenyum, jangan banding-bandingkan diri dengan orang lain. Apa buin bandingin ngajaknya tegahan, raga terus kal jadi nak jenih. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan paksa bunga mawar jadi bunga tunjung, tak rugi. Lahirlah menjadi diri sendiri, bahagialah jadi diri sendiri. Sesungguhnya Bapak Ibu sareng sami, bagaimanapun situasi Iraga adalah orang yang unik dan satu-satunya ada di bumi ini. Gobo sing ada patuh, pribadi sing ada patuh, dedemenan sing patuh, unik dan sendiri. Maka Anda menjadi orang lain. Iraga nak mulu iraga besik. Aku delion Ido Batara menciptakan manusia. Sing ada patuh. Biar ahli lahirnya sama, biar ibu kandungnya patuh, sing patuh. Makanya unik. Syukurilah keunikan ini. Carane carilah kelebihan iraga nih. Jangan terus nyiksi kekurangan nih. Tiang dari dalang. Ajo memalu. Pak Bu sarang sami, ya nale jelek dia tlong trak man. Hidup ini nak gumi mayo-mayo, makanya harus mayo padao. Sing saja duag ngengkeben, nak duag tipu-tipu. Apa Ibu, neneng lah pasangan dojo tertarik dengan wanita di media sosial, punya tipu-tipu. Ngenah putih gading kuning langsat asli selam beriat beruntukan. Nak subuh misi mau filteran perbangken misi gumi. Lo maaf Bu. Makere mau foto boy mau pupur nih sebelum mau foto biyen filter nih banyak putih. Dong sing rugi mau pupur. Do aja pupur langsung di ini filteran cepok udah ya. Gendan. Nak ingin tampil beta. Maka dunia tipu-tipu. Belajarlah. Terus hidup ini nak belajar. Belajar lekat, belajar ngeling, belajar negak, belajar menjujuk, belajar menjalan, belajar memunyi, belajar berpikir, terus belajar. Berteruno belajar mengalih pasangan. Ada nak sing pasangan nanti, sing tamat belajar. Bonglah pasangan, ben belajar, pangnya lah panah. Ada nak sing lah panah. Oh,
Bong ngelah panak melajar jadi matuo ada nak sing rukun ngajak mertua. Bong itu bong ngelah matuo, bin ngelah som, ngelah mantu lah, bin ngajak mantu terus melajar sampai kapan? Sampai akhir hayat dikandung badan. Belajar. Pak, Bu, dopone saya hidup. Hidup rago pasti kal kene ndak terus menjalan niki yen tonen mati terus menjalan. Maro gulam pasti kalau janda. Tan wentan nak bisa ngeramal masa depan, nak ramalan doa ada pasti itu mungkin kalau pasti sesuai dengan ramalan. Bless, ibu punya anak, tahu gak masa depannya? Tidak ada. Jani metato, beranalan, ugal-ugalan. Apakah masa depannya hancur? Belum tentu. Maaf. Tidak sedikit disebut lingsir, mediksau. Biarpun metato, biarpun ugal-ugalan. Makanya hidupnya terus berproses. Makanya Pak Ibu sareng sami kita ngajak. Yuk selalu berproses dan bertumbuh dalam kehidupan ini. Jangan merasa rendah diri, tiang kene, tiang gitu, tiang enggak. Hidup ini terus berproses, perjalanan. Cara menceki ya, maru menang, si malu kadang terus menang dan semakin permainan ceki ini berjalan, nak bisa kalah, si duri. Permainan hidupnya masih berjalan, jangan memberikan kesimpulan. Orang yang awalnya jelata bisa menek dari si tegah, orang yang hidup kaya mewah bisa jatuh disebut tua. Makanya hidupnya rasa rahasia kehidupan. Satu pesan tiang, tetaplah mengenyam. Mengenyam terus, mengenyam apapun. Oh, mengenyam. Bapak Ibu sareng sami, tanpa rago sadar, rago berhidup beragama, rago percaya ke Tuhan. Tanpa rago sadar Tuhan itu selalu ada dalam diri kita. Cuma rago sing nyadari gitu. Makanya bangkitkan kesadaran apapun yang kita lakukan selalu di bawah bimbingan Tuhan. Segalanya akan baik. Karena Nabi, Brahman, Atman, Aikyam, Atman dan Brahman itu sama, satu. Atman di sini Tuhan yang ada dalam diri kita, sang yang jiwa. Sesungguhnya itulah Tuhan. Tetapi kita belum menyadari. Kapan kita menyadari tentang itu, kita pun akan menjadi Tuhan. Percaya napitan? Ini contohnya. Kalau Bapak misalnya teman, ada orang yang hidupnya melarat, Bapak tolong mereka dan angkat dari kemelaratan. Terus tolong dengan pemahaman, dengan material, dengan spiritual, bantu mereka. Akhirnya apa yang dikatakan? Dia adalah Tuhan saya. Dia adalah Tuhan penolong saya. Jadi Tuhan ragu. Kalau ragu kita mau bisa menolong, cari Tuhan. Karena kesadaran yang ada dalam diri kita. Gitu. Makanya Pak Ibu sareng sami, marilah bangkitkan kesadaran Tuhan dalam diri. Mulai sejajarkan frekuensi kita dengan Tuhan. Ketika kita tahu dengan diri kita, maka kita akan mampu menguasai alam semesta. Dan borago nawangken awak, rago kan bisa menguasai alam semesta. Nah, amun ikaw dumun, pangtan bengong. Mungkin kalau ada hal-hal yang belum paham, bisa ditanyakan. Nah niki pun yang ngemang ceramah misi matakon, yang ngwayang ten, habis ngwayang jemak pis mulai dan. Nah, dulu saya mengatakan kalau ada hal yang ingin ditanyakan, kalau tiang bisa jawab, tiang akan jawab. Amantan ampuropin banget. Itu bagian dari kekurangan tiang. Ruwenang pisan kekurangan tiang. Terus daging batu sumereng jero dalang Nardayana sangat luar biasa. Beberapa pandangan filsafat hidup yang telah beliau berikan. Jadi walaupun beliau menawarkan untuk tanya jawab, ada hal-hal penting yang ditanyakan, nanti silakan hubungi saja lewat pertunjukannya beliau ya, akan bisa lebih paham. Karena sekarang sesuai dengan
desain waktu yang direncanakan saya kira sudah ada di penghujung. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, apa yang telah beliau tekankan tadi, bagaimana menjalani kehidupan kita berangkat dari disiplin ilmu beliau yang juga adalah master filsafat Hindu. Jadi banyak filsafat yang beliau sampaikan yang perlu kita cermati, yang perlu kita pelajari, dan beliau menekankan kita memang harus terus belajar. Bapak Ibu yang tidak hormati, dari apa yang beliau sampaikan tadi, secara konsep kehinduan ada 3 hal penting sebenarnya harus menjadi dasar dan pola pijakan pikiran kita dalam mengarungi kehidupan ini, yang disebut dengan tripararte itu, yakni asih, punya, dan bakti. Asih itu adalah perilaku menyayangi, mengasihi seluruh makhluk hidup dan juga peduli terhadap lingkungan. Beliau sangat cermat sekali menyampaikan beberapa hal contoh dalam kehidupan kita yang mesti harus kita simak. Kemudian punya itu adalah pengorbanan atau pemberian tulus ikhlas. Perilaku punya ini adalah perilaku saling menolong kepada sesama untuk menumbuhkan cinta kasih. Kemudian yang ketiga, bakti adalah perilaku hormat dan menyayangi. Nah, penerapan asih dan punya serta bakti ini adalah sebagai bentuk kebahagiaan yang sebenarnya beliau banyak ceritakan tadi, yang terbentuk dalam hubungan kepada alam, kepada manusia, dan juga kepada Tuhan, terkonsentrasi dalam ajaran Trihita Karana. Nah, setelah manusia bisa menemukan rasa senang, kemudian tenang dan tentram, maka lahirlah rasa bahagia itu. Rasa bahagia yang ada dalam diri manusia memiliki frekuensi yang sama dengan bentuk bahagia rohani yang dimiliki oleh Ida Sang Hyang Widi-Wasa, yang disebut dengan Sat Chit Ananda Wigraha. Jadi frekuensi rasa bahagia ini akan bertemu dalam diri menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai bentuk kesempurnaan. Koneksitas frekuensi inilah yang menimbulkan kebahagiaan. Kemudian beliau juga sempat menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan bagaimana kita mengupayakan supaya bahagia. Sebenarnya tidak ada jalan menuju kebahagiaan, karena kebahagiaan itu adalah jalannya, seperti itu Bapak Ibu semua. Rahasia kebahagiaan tidak ditemukan ketika kita mencari sesuatu lebih banyak, tetapi dalam mengembangkan kemampuan untuk menikmati yang lebih sedikit. Kemudian orang yang membuat segala sesuatu untuk kebahagiaan bergantung pada dirinya sendiri dan bukan pada orang lain. Dia telah membuat rencana terbaik untuk hidup bahagia. Begitu beberapa hal yang bisa saya simpulkan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Kemudian satu hal lagi, anugerah atau berkat terbesar umat manusia ada di dalam diri kita sendiri dan di dalam jangkauan kita. Orang bijak puas dengan takdirnya, apapun itu, tanpa mengharapkan apa yang tidak dia miliki. Itu juga menjadi pesan beliau yang sempat saya catatkan tadi. Nah, kemudian pesan beliau lagi, jika Anda depresi, berarti Anda itu hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, berarti Anda hidup di masa depan. Jika Anda damai, berarti Anda hidup di masa sekarang. Ya, seperti itu. Rahasia kebahagiaan tidak ditemukan ketika kita mencari sesuatu lebih banyak. Nah, kemudian kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia dan kebahagiaanmu dan kamu akan membentuk sebuah karakter kuat untuk melawan kesulitan dalam kehidupan ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi sapunika Sane Presida yang sarikan dari konsep-konsep pemikiran beliau terkait dengan seminar Korpri Pembinaan Mental Spiritual ASN dengan tema menjalani hidup dengan sepenuh hati. Yen sampun las carrier atau dana sang sami menawi tan wenten pikobat. Awenan sampunang bes banget mekayunin napi wasananga sane nenten becik gumanti patut pacang margiang. Siapil karitaan temung ayu masedana sarwayu niat katemuan ing ale masedana sarwale. Sapunika bahasa Inggrisnya Bapak Ibu sekalian. Niki matur suksema sekali lagi dan mohon tepuk tangannya untuk jero dalang kita Pak Nardayana. Akhirnya dengan menyampaikan rasa terima kasih dan rasa bahagia, jadi acara ini kami kembalikan kepada MC Turang Ditiang Muali.